Fajar, seorang siswa SMA berusia 16 tahun, selalu memperhatikan hal-hal kecil di sekitarnya. Dari sampah berserakan di halaman sekolah hingga pengaturan meja kelas yang kurang rapi, semuanya menarik perhatiannya. Teman-temannya sering menertawakan kebiasaannya itu, tetapi Fajar merasa semua masalah kecil itu bisa menjadi peluang untuk menemukan solusi kreatif. Suatu hari, ia melihat kantin sekolah yang penuh antrean dan sampah plastik berserakan di lantai. Ide pertama muncul, bagaimana jika ia membuat sistem pengelolaan sampah yang sederhana tapi efektif? Fajar menulis sketsa dan catatan kecil di buku catatannya, menandai tiap hal yang perlu diperbaiki. Meski masih ragu, Fajar merasa bersemangat. Ia sadar bahwa kreativitas bukan hanya tentang ide besar, tapi juga kemampuan memperhatikan hal-hal kecil dan mencoba memperbaikinya. Hari itu menjadi awal perjalanan Fajar menjadi penemu ide kreatif di sekolahnya. Fajar mulai mengerjakan proyek pertamanya, membuat tempat sampah daur ulang di beberapa sudut sekolah. Dengan bantuan beberapa teman yang mulai tertarik dengan idenya, mereka menata tempat sampah berbeda untuk plastik, kertas, dan sampah organik. Awalnya beberapa siswa masih bingung dan tidak membuang sampah di tempatnya, tapi Fajar tidak menyerah. Ia membuat poster lucu dengan gambar sederhana dan slogan menarik, sehingga siswa mulai mengikuti sistem baru itu. Keberhasilan kecil ini membuat Fajar lebih percaya diri. Ia menyadari bahwa setiap perubahan, sekecil apapun, bisa berdampak besar jika dilakukan dengan kreativitas dan ketekunan. Teman-temannya pun mulai melihat Fajar dengan kagum, bahkan beberapa mulai menanyakan ide-ide kreatif lain yang bisa mereka coba. Beberapa minggu kemudian, Fajar menghadapi tantangan lebih besar, mengatur kegiatan ekstrakurikuler sekolah yang kurang terorganisir. Banyak siswa dan guru merasa bingung dengan jadwal, perlengkapan, dan koordinasi acara. Fajar memutuskan membuat sistem jadwal digital sederhana yang bisa diakses oleh semua siswa dan guru. Namen, tidak semua orang mudah menerima perubahan. Beberapa siswa merasa repot, dan beberapa guru skeptis dengan idenya. Meski menghadapi keraguan, Fajar belajar dari setiap kritik dan masukan. Ia mencoba menyesuaikan sistemnya, menjelaskan manfaatnya dengan jelas, dan melibatkan teman-temannya untuk ikut membantu. Perlahan, sistem itu mulai berjalan lancar. Dari pengalaman ini, Fajar menyadari bahwa kreativitas juga berarti berani mencoba hal baru meski ada keraguan dan tantangan. Kesuksesan Fajar mulai menginspirasi teman-temannya. Beberapa siswa mulai membuat proyek kecil mereka sendiri, dari menata taman sekolah hingga membuat poster edukatif. Fajar pun senang melihat teman-temannya aktif berkreasi dan mencoba ide-ide baru. Ia belajar bahwa kreativitas tidak harus dilakukan sendiri, dan berbagi ide bisa memicu inovasi yang lebih besar. Setiap proyek baru menjadi peluang untuk belajar bekerja sama, menghargai pendapat orang lain, dan mengasah kemampuan berpikir kreatif. Fajar mulai menulis catatan ide kreatifnya di buku khusus yang kemudian dibagikan ke teman-teman yang tertarik. Sekolah pun mulai berubah sedikit demi sedikit menjadi lingkungan yang lebih rapi, bersih, dan menyenangkan. Fajar berdiri di halaman sekolah, melihat hasil semua proyek kreatif yang ia mulai. Tempat sampah daur ulang yang digunakan dengan baik, sistem jadwal yang lancar, taman sekolah yang lebih hijau, dan teman-teman yang aktif berpartisipasi. Ia tersenyum puas. Ia sadar bahwa setiap ide kecil bisa membuat perubahan besar jika dilakukan dengan ketekunan, kreativitas, dan semangat berbagi. Fajar pun bertekad untuk terus menemukan solusi kreatif di kehidupan sehari-harinya, bukan hanya di sekolah, tapi juga di lingkungan sekitar rumah dan komunitasnya. Cerita Fajar mengajarkan bahwa remaja bisa menjadi agen perubahan, dan dengan kreativitas, kerjasama, dan keberanian mencoba, hal-hal sederhana bisa berdampak luar biasa.